Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Biarlah kita selalu memandang kepada Tuhan dengan penyerahan kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega kita, yang awal dan yang akhir. Dia adalah penuntun kehidupan kita, gembala yang agung untuk membawa kita menuju jalan yang benar, menuju jalan keselamatan. Dan biarlah dengan kesempatan indah ini kita dapat bersama-sama mempelajari akan nasihat firman Tuhan ini. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita untuk menanti akan kedatangan Tuhan. Dan biar kita juga dapat belajar bagaimana kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan hikmat dari surga. Dan biarlah dengan berserah kepada Kristus, biarlah kita datang dan mau menerima akan sesuatu yang membuat kita dekat kepada Kristus. Kita akan menerima akan konsekuensinya bila kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena berjalan bersama dengan Tuhan itu selalu menyenangkan hati kita. Sangat luar biasa untuk kita dekat kepada Kristus. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Malaikat Agung. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dan Bapa di surga. Apa saja kedudukan kita, kita patut bergantung kepada Tuhan, karena segala nasib ada di tangannya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah. Gantinya bekerja sama dengan Kristus. Ia sedang menggenapi rencana musuh Allah dan manusia. Jadi baik, ini cerita tentang Kristus, tentang Yesus berada di Taman Getsemani, ya, di Bukit Zaitun, dengan merasa ketakutan, dengan merasa dihantui oleh bangsa-bangsa yang lain. Ketika Yesus mau ditangkap, ya, dan disalibkan, dia merasa ketakutan. Untuk itu dia berdoa kepada Bapaknya. Dan akhirnya malaikat datang menghampirinya, memberikan dia kekuatan, memberikan dia hikmat. Akhirnya ketakutan pun hilang darinya. Ya, sangat luar biasa Tuhan ajarkan kita untuk terus datang kepadanya. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita sekarang ini, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu menolong kita. Karena Tuhanlah yang mampu membawa kita ke jalan yang aman. Itu sama seperti Kristus.
dia berdoa kepada Bapaknya, sehingga dia mendapatkan kekuatan dari merasa cemas, dari merasa takut, merasa khawatir. Akhirnya mendapat kekuatan, jalan yang aman, sehingga dia tidak lagi ragu, dia tidak lagi bimbang di dalam kehidupannya. Untuk itu dia juga ajarkan kepada murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah. Berdoa supaya pada waktunya nanti kita tidak khawatir, kita tidak takut lagi, saudara-saudara. Karena apa? Karena sudah dididik dari awal. Ya, begitupun dengan kita, saudara-saudara. Jangan kita takut dengan apa yang harus kita ambil. Jangan kita takut dengan keadaan dunia yang seperti ini. Jangan kita takut dengan krisis-krisis yang akan datang. Jika kita mau terus dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita jalan keluarnya. Memberikan jalan yang aman, sehingga kita bisa berada di dalam posisi yang dimana Tuhan membawa kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di sini juga dikatakan bahwa tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah. Ya. Mungkin Kristus, kalau secara logika, buat apa dia datang kepada Kristus? Karena dia sudah punya kuasa. Kepada Bapaknya, karena dia sudah punya kuasa. Ya. Tetapi dia tidak pakai itu. Dia berdoa kepada Bapaknya, meminta kekuatan, sehingga dia bisa melewati semua ini. Ya, sedangkan kita punya kepintaran sedikit, kita udah merasa sombong, kita merasa tinggi. Ya. Tetapi apa ujung-ujungnya yang kita bisa andalkan dari kepintaran kita sendiri, dari kuasa kita sendiri? Toh kita akan jatuh sendiri, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena kita selalu memakai akan hikmat kita sendiri, akan kekuatan kita sendiri, dibanding kita meminta akan pertolongan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena kita merasa hebat, kita merasa sudah cukup. Tuhan ajarkan kita tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya. Meminta hikmat dari surga. Sama seperti Yesus, dia berdoa minta kekuatan, minta hikmat kepada Bapaknya, maka itu diberikan kepadanya. Apa salah kalau kita meminta kepada Tuhan untuk membawa kita kepada jalan yang aman? Apakah salah kita meminta Tuhan untuk menguasai kehidupan kita? Itu sebenarnya tidak salah, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini tidak layak. Kehidupan saya ini tidak layak yang dunia inginkan, atau yang tidak layak di hadapan manusia. Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi dengan kita mau bersama-sama, kita mau melawan akan kedagingan kita, melawan akan kepintaran kita yang membawa kita kepada kebinasaan. Bila kita sudah datang kepada Tuhan, jika kita jauh daripada Tuhan, maka kita sudah memisahkan diri kita dengan Tuhan, dengan Bapa. Jika kita berpisah, maka terjadi sesuatu, maka kita saling menjatuhkan, saling marah, saling mencemooh, ya, saling bersungut-sungut. Ya, kenapa saya dihantui seperti ini? Ya karena apa? Kita selalu pakai akan
kepintaran kita sendiri, hikmat kita sendiri, kekuatan kita sendiri, karena kita tidak mau pakai ya hikmat dari surga, kekuatan dari surga itu. Biarlah dengan ketaatan kita kepada Kristus membawa kita kepada jalan yang benar. Injil katakan ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Jadi Tuhan sudah menyediakan ya pekerjaan itu, dan Tuhan mensanggupkan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Jika Tuhan sudah membagikan kita semua itu, maka biarlah kita lakukan itu. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, meminta ya kekuatan dari Dia, sehingga kita bisa melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberikan kita sarana, memberikan kita hikmat, memberikan kita kesanggupan untuk kita bisa melakukannya. Seterusnya juru selamat berkata, sebab apa yang dikenakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh, tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati, dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka, dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, kuasa kebangkitannya membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Kerajaan kejahatan diruntuhkan, dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Ia yang membuka hatinya bagi Roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu, yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Ini sangat menarik ya, Tuhan katakan bahwa sebab apa yang dikenakan Bapa itu yang juga dikerjakan anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati yang menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang Dia kehendaki. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati, dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sangat luar biasa Tuhan mengerjakan apa yang Bapanya kehendaki. Ya, begitupun dengan kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, maka itu yang kita kerjakan. Maka ada pengalaman, maka ada iman, maka ada kekuatan, ada kesanggupan yang bisa kita lakukan. Untuk itu biarlah dengan aktivitas kita setiap harinya, biar kita selalu datang kepada Tuhan. Karena apa yang diinginkan Tuhan, itulah yang kita kerjakan. Ya, supaya kita bisa melihat karya terbesar yang apa yang kita berikan
kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan karyanya juga kepada kita untuk kita melakukan. Ya, di situ Tuhan juga mengatakan bahwa Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka. Ya, Tuhan sudah bersama dengan mereka. Tuhan akan membangkitkan, Tuhan akan menghidupkan kembali. Ini satu contoh yang patut kita teladani di dalam kehidupan kita untuk terus mau bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membangkitkan, Tuhanlah yang membebaskan kita, Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan keselamatan dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Nah, jika iman kita kuat, jika iman kita sepenuhnya datang kepada Tuhan, maka membawa kita jalan keselamatan, jalan yang kuat untuk kita hadapi, iman yang begitu sangat luar biasa. Ya, biarlah kita selalu punya hati yang mau datang kepada Kristus. Seorang Nazaret yang rendah hati menyatakan keagungannya yang sebenarnya. Ia naik tinggi melebihi kemanusiaan, membuang segala samaran dosa dan malu, dan tegak berdiri sebagai seorang malaikat agung, sebagai anak Allah, seorang yang bersama Khalik alam semesta. Para pendengarnya tercengang. Tidak seorang yang pernah berkata seperti dia, atau yang membawa dirinya yang seagung dia. Ucapannya terang dan jelas menyatakan pekerjaannya dan kewajiban dunia ini. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 216-217. Renungan lebih dalam, bagaimana saya bisa dijauhkan dari dosa melalui iman. Kekuatan apakah yang iman izinkan untuk saya akses? Nah, ini yang dilakukan Tuhan untuk kita. Jika kita punya iman, maka kita bisa melakukan segala sesuatunya. Kita bisa menghadapi akan pengaruh-pengaruh, kita bisa menghadapi akan krisis-krisis yang akan datang. Kita bisa menghadapi dalam situasi di dunia yang sekarang ini. Mungkin mencekam kita, mungkin membuat kita capek, tetapi dengan iman kita mau melakukannya itu. Maka iman yang sejati, iman yang sepenuhnya datang kepada Tuhan, itu benar-benar iman yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan akan melihat hati kita. Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan biarlah dengan renungan ini kita dapat melihat malaikat yang agung, ya, melihat akan Tuhan kita sendiri dengan pengalamannya, dengan kekuatannya, dengan hikmat yang dia minta kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi bagian kita masing-masing. Dan biarlah firman ini dapat membuat kita untuk terus mendalilkan Tuhan dan terus datang kepada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.